32 dusun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum teraliri listrik PLN. Sebagai bentuk kekecewaan akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, warga di Kabupaten Batanghari terampung pisang di badan jalan. Tiga terdakwa jaringan narkoba Helen dinyatakan ikrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 13 September 2025. Dan selain tiga informasi utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, 32 dusun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum teraliri listrik PLN. Selain menggunakan mesin diesel, genset hingga panel tenaga surya sederhana, sebagian warga juga ada yang menggunakan lampu teplok saat malam hari. Berdasarkan data Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga saat ini masih ada 32 dusun yang belum teraliri listrik PLN. Wilayah Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai ini menjadi salah satu dusun yang belum teraliri listrik PLN. Untuk bisa memenuhi kebutuhan penerangan, warga Dusun Geragai menggunakan mesin diesel, genset, hingga panel tenaga surya sederhana. Sementara sebagian warga lainnya terpaksa menggunakan lampu teplok pada saat malam hari. Kepala Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ali Fahrudin mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dan juga menyerahkan proposal kepada pihak manajemen PLN di Kota Jambi. Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN berjanji akan kembali melakukan survei dan juga mengalokasikan anggaran untuk usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Ini sudah kami sampaikan dan beberapa waktu yang lalu pertemuan langsung dengan PLN di Jambi. Pada pertemuan tersebut kami juga membawa proposal yang langsung diterima oleh manajer PLN yang ada di Jambi. Kemarin setelah kami menyampaikan, pihak PLN berjanji akan melakukan survei-survei kembali dan mengalokasikan kembali anggaran untuk usulan-usulan yang kita sampaikan tersebut. Meski Indonesia sudah 8 dekade merdeka, namun persoalan jaringan listrik PLN di pelosok negeri masih menjadi persoalan dasar yang sangat perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Masyarakat yang hingga kini belum menikmati aliran listrik PLN berharap bahwa aliran listrik PLN dapat segera masuk ke tempat tinggal mereka. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sejumlah warga RT 33, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari menanam pohon pisang di badan jalan. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah daerah yang tak kunjung memperbaiki kerusakan jalan. Seperti inilah kondisi ruas jalan AMD, tepatnya di RT 33, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari yang mengalami rusak berat. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah, warga melakukan aksi menanam pohon di titik jalan yang rusak. Ketua RT 33 Heri mengatakan, kerusakan jalan ini sudah terjadi hampir 10 tahun dan tak kunjung mendapat perbaikan dari pemerintah daerah. Jalan yang rusak ini dahulunya sering dijadikan akses alternatif warga menuju jalan lintas Sumatera. Kayak mohon pemerintah kita nih, tolonglah gimana ke depannya, silakan jalan kita kok sekian tahun belum ada perubahannya. Semenjak dari kemarin sudah kita ajukan beberapa kali, kita tanyakan pun tidak ada keputusannya, pun tidak ada silakan tanggapannya. Untuk pemerintah tuh, tolong bantu kami, masyarakat kami ini bukan untuk AMDB, semuanya. Heri dan warga lainnya sangat berharap agar ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Batanghari untuk melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak tersebut, agar warga dapat kembali menikmati akses jalan dengan kondisi baik. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. 3 terdakwa yang terlibat dalam kasus jaringan narkoba Helen resmi ingkrah. Ketiganya menerima putusan Pengadilan Negeri Jambi tanpa mengajukan banding.
Tidak seperti Helen Dian Krisnawati yang masih berlanjut kasasi hingga ke Mahkamah Agung. 3 terdakwa lainnya, yakni Diding bin Tember, Dedi Susanto alias Tek Hui, dan Mafi Abidin, memutuskan untuk menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suwarjo, membenarkan putusan ketiga terdakwa sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Adapun vonis untuk ketiga terdakwa ini berbeda-beda. Terdakwa Diding bin Tember dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan penjara. Terdakwa Mafi Abidin divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut 10 tahun penjara. Terdakwa Dedi Susanto alias Tek Hui divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan. Hukuman ini juga lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut 12 tahun penjara. Dengan keputusan ini, proses hukum ketiga terdakwa jaringan Helen ini akan langsung menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan. Asar TVRI Jambi melaporkan. BPBD Sarolangun telah memetakan potensi wilayah rawan bencana alam seiring meningkatnya curah hujan. Tak hanya banjir, masyarakat juga diimbau untuk waspada angin kencang. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat mulai terjadi di Kabupaten Sarolangun dalam beberapa minggu terakhir. Untuk mewaspadai tingginya curah hujan, BPBD Sarolangun melakukan pemetaan wilayah rawan bencana alam. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri, mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan, hampir di setiap kecamatan berpotensi terjadi bencana alam saat musim penghujan. Tak hanya bencana longsor, setiap kecamatan juga rawan terjadi banjir, terutama di daerah pinggiran sungai. Kita biasanya potensi bencana alam kita kalau masuk musim hujan itu banjir dan longsor. Itu petanya, itu kalau banjir biasanya kita mulai dari Batangasai, Limun, Sarolangun, Pau, Bandiani. Selain menyiagakan personel, BPBD Sarolangun juga menyiapkan sejumlah peralatan agar bencana alam dapat dikendalikan dan ditangani dengan cepat. Edi Tusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Siswi SMP Negeri 17 Kota Jambi antusias mengikuti vaksin human papilloma virus. Imunisasi yang termasuk dalam program imunisasi anak sekolah BIAS ini bertujuan untuk mencegah kanker serviks sejak dini bagi siswi sekolah. BIAS merupakan program nasional yang digagas Kementerian Kesehatan untuk bisa memastikan seluruh siswa-siswi mendapatkan imunisasi lengkap. Program ini rutin dilaksanakan setiap tahun yang biasanya mulai dari bulan Agustus hingga bulan November. Di SMP Negeri 17 Kota Jambi, BIAS diikuti antusias oleh seluruh siswa-siswi. Satu persatu siswi diberikan vaksin human papillomavirus oleh petugas medis dari Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi. Koordinator Imunisasi Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi, Wibit Ismarningsi, mengatakan, penyuntikan vaksin HPV penting dilakukan sebagai langkah pencegahan kanker serviks lebih awal. Pemeriksaan ini kalau saya ini bukan pemeriksaan ini kan BIAS. Kami melaksanakan BIAS yaitu penyuntikan imunisasi kepada anak SMP kelas 9 yang perempuannya aja. Tujuannya untuk mencegah kanker serviks. Salah seorang siswi, Gina Sukayuningsi, mengaku senang untuk bisa mendapatkan vaksin HPV. Gina menilai penyuntikan vaksin HPV kali ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama agar terhindar dari kanker serviks. Tanggapan orang tua mengizinkan ya, karena suntik HPV sendiri itu bermanfaat baik bagi saya dan bagi saya karena itu mencegah penyakit kanker serviks juga. Imunisasi anak usia sekolah melalui program BIAS biasanya diselenggarakan di sekolah, madrasah, ataupun pesantren. Anak yang tidak bersekolah tetap akan mendapatkan imunisasi di puskesmas, posyandu, ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Pelaksanaan BIAS merupakan wujud nyata, pendekatan promotif dan preventif di pendidikan dasar. Kepala sekolah, guru, tenaga kesehatan, dan juga komite sekolah menjadi garda terdepan keberhasilan imunisasi di lingkungan sekolah. Aryo Adli, TVRI Jambi, melaporkan.
Dukung Astacita, petani di Kabupaten Muaro Jambi kembangkan benih padi unggul. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Petani di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, berhasil menciptakan bibit unggul dengan masa tanam yang lebih singkat. Bibit yang dikembangkan tersebut telah beredar luas di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Inovasi menciptakan bibit unggul padi merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketahanan pangan yang selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Di Kabupaten Muaro Jambi, Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu menjadi daerah penangkar bibit unggul Inpari 32. Bibit padi ini memiliki masa tanam yang lebih singkat, hanya 3 bulan. Meski masa tanam singkat, namun bibit padi unggul ini mampu menghasilkan 7 ton gabah di luas lahan 1 hektar. Salah seorang petani, Suyanto, mengatakan hasil panen padi varietas Inpari memiliki perbedaan dengan varietas padi lainnya, terutama dalam hasil panen, ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan karakteristik nasi. Bibit padi Inpari 32 diproses dengan baik, dimulai dari pemisahan jenis varietas padi lain dengan alat khusus, pengeringan gambah hingga kadar air mencapai 10%, dan tahapan uji laboratorium. Baik itu produksi maupun output daripada para kontraktor pada kita, alhamdulillah meningkatlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bibit padi Inpari 32 tidak hanya dapat dinikmati oleh petani di Kabupaten Muaro Jambi, namun juga sudah banyak dipesan oleh para petani di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Hingga pertengahan tahun 2025, 65 ton bibit padi Inpari 32 telah didistribusikan ke petani dan 90 ton masih dalam tahapan uji laboratorium. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selain cabai dan bawang merah, beras juga menjadi salah satu komoditi penyumbang angka inflasi terbesar di Provinsi Jambi. BPS Provinsi Jambi minta pemerintah daerah untuk mengendalikan harga beras. Beras menjadi salah satu komoditi penyumbang angka inflasi terbesar di Provinsi Jambi. Kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir harus direspon cepat oleh pemerintah Provinsi Jambi agar angka inflasi dapat terkendali. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo mengatakan, berdasarkan hitungan inflasi years on years, beras memiliki andil tertinggi dalam kenaikan angka inflasi, selain cabai merah dan bawang merah. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, pada bulan Agustus 2025, beras menyumbang angka inflasi 0,24%. Di Agustus masih memberikan andil inflasi yang cukup tinggi. Dia memberikan andil inflasi keempat tertinggi ya, di bulan Agustus. Dan secara year on year juga beras memberikan andil inflasi keempat tertinggi. Tak hanya di kota Jambi, kenaikan harga beras juga mempengaruhi angka inflasi di Kabupaten Bungo dan Kerinci. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan pembangunan Islamic Center tahap kedua di Kabupaten Batanghari sudah mulai bergulir. Dengan fokus pelaksanaan pembangunan masjid, warga berharap Islamic Center dapat menjadi simbol Kabupaten Batanghari. Setelah merampungkan pembangunan pondasi alas bawah dan tiang pada tahap awal, kini pelaksanaan pembangunan Islamic Center kembali dilanjutkan. Untuk di tahapan kedua ini, pemerintah Kabupaten Batanghari fokus pada pekerjaan struktur bangunan masjid. Pembangunan Islamic Center di tahap kedua kali ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Salah seorang warga, Andi Rahman, berharap bahwa pembangunan Islamic Center dapat segera rampung agar dapat dimanfaatkan untuk tempat ibadah. Tak hanya itu saja, Islamic Center juga akan menjadi simbol atau ikon baru dari Kabupaten Batanghari. Kami dari
selaku masyarakat Kabupaten Batanghari sangat berharap sekali terjadinya ikon Islamic Center, mengharap sekali supaya bisa berdampak kepada masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari, Arji Sawindra mengatakan, meski keterbatasan anggaran, namun pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen untuk bisa menyelesaikan pembangunan Islamic Center yang direncanakan hingga 3 tahap kegiatan. Pembangunan Islamic Center di tahap kedua kali ini disesuaikan dengan anggaran yang mencapai 21 miliar 45 juta rupiah. Dan ditargetkan pekerjaan pembangunan Islamic Center di tahap kedua kali ini akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Masyarakat Kota Jambi berharap pemerintah daerah segera memperbaiki fasilitas GOR Kota Baru. Selain kenyamanan, perbaikan fasilitas GOR juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat olahraga masyarakat. Gedung olahraga atau GOR Kota Baru kembali jadi sorotan. Kerusakan hampir terjadi di sejumlah titik. Saat hujan, kebocoran atap menyebabkan lantai lapangan licin dan membahayakan pemain. Selain itu, kondisi fasilitas GOR juga jauh dari kata layak. Salah seorang warga, Dwi, mengatakan kerusakan sejumlah infrastruktur GOR membuat pemain dan penonton sering merasa tidak nyaman selama pertandingan berlangsung. Dwi berharap pemerintah daerah segera memperbaiki fasilitas GOR yang rusak. Selain memberikan kenyamanan, perbaikan fasilitas GOR juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat olahraga masyarakat. Kasih Sarana dan Prasarana Dispora Provinsi Jambi, Ari Dwi Debrata mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi rencananya akan segera melakukan perbaikan sejumlah kerusakan di GOR Kota Baru. Perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh, tak hanya pada bagian-bagian yang rusak. Kita dari Dispora, selaku pengelola dari GOR itu sendiri, kita sudah menyampaikan kepada user, kepada pengguna bahwasannya kondisi GOR ini seperti ini. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan sudah seperti kita sedikit memperbaiki atapnya, yang mana memang kita tidak bisa maksimal karena untuk rehab itu ada di PU. Namun dengan user kita sudah berupaya untuk menyampaikan melalui tulisan, ada pernyataan bahwasannya user siap untuk menerima kondisi GOR saat ini. Nah, rata-rata user siap dengan keadaan yang seperti ini, kawan-kawan masih tetap mau menggunakannya. Rencananya, perbaikan GOR akan dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Jambi pada pertengahan tahun 2026. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Tebo bersama Danrem 042 Gapu Jambi gelar panen raya padi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sejenak. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam segmen Advertorial. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris membahas rencana operasional Jalan Tol Seksi 4 ruas Tempino Simpangnes bersama Direktur Operasional 3 PT Hutama Karya Kuncoro. Al-Haris mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas jalan tol untuk mempersingkat waktu tempuh. Gubernur Al-Haris menerima audiensi Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Persero, Koen Joro beserta rombongan. Al-Haris mengatakan, audiensi yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi itu dilakukan dalam rangka membahas rencana PT Hutama Karya untuk mengoperasikan jalan tol seksi 4 ruas Tempino Simpangnes. Jalan tol kedua di Provinsi Jambi yang telah rampung sejak pertengahan tahun 2025 ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera Betung Tempino Jambi. Al-Haris menerangkan, Hutama Karya mengundang pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan uji coba jalan tol yang menjadi sambungan dari jalan tol Bayung Lencir Tempino pada hari Minggu besok. Rencananya pada 14 September 2025, jalan tol Trans Sumatera Betung Tempino Jambi untuk seksi 4 ruas Tempino Simpangnes sudah dapat dioperasikan untuk masyarakat. Al-Haris mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas jalan tol dengan sebaik-baiknya.
baik untuk mempersingkat waktu tempuh maupun untuk meningkatkan perekonomian. Dari Simpang Nes, dari apa namanya itu, Pijuan sampai ke Bayung Lincir. Panjangnya 52 km. Nah, jadi beliau mengundang kami untuk hari Minggu uji coba dan dimulai dibuka tol itu. Meskipun kita berharap ada peresmian dari Pak Presiden tol itu nanti, ya tapi mengingat karena memang kebutuhan masyarakat saat ini penting untuk jalur menuju ke Kota Palembang dan Lampung, maka pihak Utama Karya seizin kementerian, ada Kepmennya yang operasinya, maka hari Minggu sudah boleh kita buka dan boleh dioperasional oleh. Dan masih belum berbayar? Ya, masih gratis. Tapi ingat, besok bayar. Sekarang free, besok bayar. Jalan tol Tempino-Nes yang memiliki panjang 18,49 km ini untuk sementara akan dioperasionalkan secara gratis hingga keluarnya keputusan tarif dari pemerintah pusat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Upaya memperkuat ketahanan pangan terus digencarkan pemerintah Kabupaten Tebo bersama TNI. Upaya diwujudkan dalam kegiatan panen raya padi yang dilakukan Bupati Tebo bersama Danrem 042 Garuda Putih Jambi. Panen raya padi menjadi bukti keberhasilan para petani dalam meningkatkan produksi padi sekaligus mendukung program swasembada pangan daerah. Keberhasilan panen ini menjadi motivasi bagi para petani untuk terus berinovasi dan memperkuat sektor pertanian dan mempertegas peran daerah sebagai lumbung pangan. Hal tersebut dikatakan Bupati Tebo Agus Rubianto pada saat melakukan panen raya padi di Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai. Agus Rubianto mengapresiasi kerja keras para petani dalam membantu pemerintah untuk bisa mewujudkan swasembada pangan. Agus Rubianto mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Panen raya kali ini diharapkan tak hanya mendapatkan hasil yang melimpah, namun juga menjadi pemicu semangat para petani untuk terus berinovasi menjaga ketahanan pangan. Dan mudah-mudahan setelah panen raya ini bisa dilakukan penanaman kembali di bulan Oktober. Kami dari pemerintah Kabupaten Tebo dan tentunya juga bantuan dari pemerintah provinsi siap untuk memfasilitasi yang diminta oleh Gapoktan, bagaimana supaya peningkatan ketahanan pangan yang ada di Tebo ini bisa terus digalakkan dengan hasrat cita Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan Kabupaten Tebo bisa swasembada beras. Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi Brigjen Heri Purwanto mengatakan, panen raya kali ini merupakan keberhasilan para petani untuk bisa mewujudkan program pemerintah dalam swasembada pangan. TNI berkomitmen penuh untuk bisa mendukung program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pendampingan langsung kepada para petani. Harapannya nanti ini kalau udah dipanen kita siapin lagi untuk tanam lagi, sehingga 1 tahun bisa 3 kali itu panen. Itu harapannya. Ini bisa meningkatkan membantu dalam program ketahanan pangan dari Bapak Presiden. Kehadiran Bupati Agus Rubianto dan juga Danrem 042 Garuda Putih Jambi dalam panen raya kali ini sangat memotivasi para petani. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sangat memperhatikan nasib para petani dan juga sektor pertanian dijadikan sebagai pilar utama ketahanan nasional. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Kedai kopi menjadi ruang interaksi sosial serta edukasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini.
Kedai kopi atau coffee shop bukan hanya tempat untuk menikmati secangkir kopi, namun juga dijadikan sebagai ruang interaksi masyarakat khususnya Gen Z. Ruangan yang nyaman dengan sejumlah fasilitas kekinian menjadi alasan kedai kopi menjadi tempat favorit Gen Z. Kedai kopi atau yang lebih dikenal dengan coffee shop bukan hanya tempat untuk bisa menikmati secangkir kopi, namun juga dapat menjadi sarana interaksi sosial yang cukup penting bagi banyak kalangan. Tradisi menikmati secangkir kopi kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi kalangan anak muda maupun orang tua karena Indonesia merupakan salah satu penghasil biji kopi terbaik di dunia. Kedai kopi merupakan tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi atau minuman non-kopi, serta makanan berat maupun ringan dengan suasana yang santai dan nyaman. Seperti halnya di Provinsi Jambi, kedai kopi mulai menjamur di sejumlah kabupaten kota termasuk juga di kota Jambi. Di salah satu kedai kopi di kota Jambi, banyak kaum milenial menjadikan kedai kopi sebagai ruang interaksi sosial dan ruang edukasi. Kebanyakan Gen Z menjadikan kedai kopi sebagai alternatif tempat yang tak hanya sebagai tempat nongkrong, namun juga tempat berdiskusi hingga mengerjakan tugas kuliah. Kalau untuk harga, sudah cocok untuk kelas mahasiswa ataupun kerja ya. Karena di Depati ini harga sangat tambah-tambah di kantong untuk mahasiswa. Dan juga di Depati ini cocok untuk diskusi, tempat kompromi sebagai kegiatan ataupun kayak diskusi publik gitu. Kita kepingin menjadi titik kumpul dari berbagai kalangan, karena kita tahu persis bahwa 2 tahun masa keterpukungan pasti lepasnya itu akan mencari tempat berkumpul. Alhamdulillahnya kita dirikan Cafe Depati Kopi ini di bulan April, bertepatan di bulan puasa pada masa itu, dan cukup booming. Suasana menikmati secangkir kopi sambil berbincang banyak hal seakan sudah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat khususnya para Gen Z. Saat ini kedai kopi dapat menjadi peluang usaha masyarakat karena memiliki potensi pasar yang sangat luas. Bisnis ini menawarkan omset harian yang potensial dengan perputaran modal yang cepat dibandingkan dengan bisnis kuliner lainnya. Ray, TVRI Jambi, melaporkan. Berbicara makanan viral, seblak merupakan salah satu makanan yang tak boleh dilewatkan. Meski termasuk makanan jadul, namun seblak kini kembali populer, terutama di kalangan anak muda yang gemar rasa pedas. Seblak merupakan hidangan berkuah yang khas dengan bumbu cikur atau kencur, sambal serta aneka kerupuk lembek yang menjadi isiannya. Dari segi cita rasa, hidangan khas Sunda Jawa Barat ini mempunyai rasa yang gurih dan pedas. Namun seiring penyebarannya yang semakin luas, rasa seblak dimodifikasi menjadi sedikit manis sehingga sesuai dengan lidah masyarakat, terutama Gen Z. Nah, salah satu daya tarik terbesar seblak yakni intensitas kepedasannya yang dapat dipilih sesuai keinginan pembeli. Untuk menambah kelezatan, seblak juga dapat ditambah dengan varian topping seperti telur, sayur, bakso, ceker ayam, dumpling, dan kerupuk. Beragam cita rasa dan topping inilah yang membuat makanan jadul ini kembali populer di kalangan masyarakat terutama kaum milenial. Langganan juga enggak, tapi sekali-kali kesini. Rasanya enak, sedap, terjangkau juga kan. Rasanya baik, cepat, bagus, baik layanannya, ramah layanannya. Menurut sebagian kaum milenial, seblak bukan hanya sekedar makanan biasa, namun juga telah menjadi bagian dari gaya hidup kekinian. Makanan ini tidak hanya menawarkan kenikmatan rasa, namun juga pengalaman kuliner yang seru dan menjadi media ekspresi kaum milenial. Toyibah, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Yogi Prilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.